Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kembali lagi dengan saya Sri Soimah dengan NIM 231340096 di Learning Journal yang ke-7. Nah, pada minggu lalu kelompok 5 yang mendapatkan bagian presentasi dengan materi tentang urgensi, gaya public speaking dan persiapan public speaking. Nah, sebelum kita ke materi yang gaya public speaking, kita masuk ke materi urgensi public speaking. Jadi, teman-teman, public speaking itu memiliki peran yang sangat penting ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemampuan ini menjadi sarana pengembangan diri karena membantu seseorang melatih komunikasi yang efektif. Selain itu, public speaking juga digunakan untuk mempengaruhi orang lain, baik dalam menyampaikan ide maupun mengajak audiens untuk mengikuti suatu gagasan. Nah, jadi kemampuan ini juga membantu seseorang dalam menyampaikan serta mempertahankan pendapat secara jelas dan terstruktur. Dengan sering berbicara di depan umum, rasa percaya diri itu akan meningkat ya. Jadi public speaking juga berguna dalam kegiatan seperti presentasi, pidato, memimpin rapat, serta meningkatkan kewibawaan dan citra diri. Nah, selain itu, kesan pertama juga sangat penting ya dalam komunikasi yang dapat dibangun melalui sikap, jabat tangan, dan senyuman agar menciptakan kesan positif di hadapan audiens. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi gaya public speaking. Jadi, gaya dalam public speaking itu dapat dibedakan berdasarkan beberapa aspek. Nah, berdasarkan tujuannya terdapat gaya informatif yang bertujuan menyampaikan informasi dan menambah wawasan audiens. Dan juga gaya persuasif itu yang bertujuan mempengaruhi atau mengajak audiens, serta gaya rekreatif yang berfungsi untuk menghibur dan menciptakan suasana menyenangkan. Jadi, berdasarkan gaya berbicara terdapat gaya ekspresif ya, yang spontan dan penuh perasaan. Terus ada juga gaya perintah yang tegas dan mengarahkan, serta gaya pemecahan masalah yang bersifat rasional dan fokus pada solusi. Selain itu, berdasarkan cara penyampaiannya terdapat metode manuskrip. Apa sih metode manuskrip itu? Yaitu metode membaca naskah ya. Ada juga metode memorizer, yaitu menghafal, dan metode impromptu, yaitu berbicara secara spontan tanpa persiapan, serta metode ekstemporan, yaitu menggunakan poin-poin sehingga lebih fleksibel namun tetap terstruktur. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi persiapan dalam public speaking. Jadi, persiapan dalam public speaking itu sangat penting ya, agar penyampaiannya itu berjalan dengan baik. Nah, persiapan ini terbagi menjadi dua, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Persiapan jangka panjang itu meliputi menjaga kesehatan fisik dan mental, terus memperkaya pengetahuan serta pengalaman, dan terus melatih diri dalam berbagai kesempatan. Nah, sementara itu, persiapan jangka pendek meliputi menentukan topik dan tujuan, menganalisis audiens serta situasi, dan mengumpulkan bahan materi yang akan kita sampaikan gitu. Selain itu, pembicara juga perlu menentukan metode penyampaian ya, seperti naskah, hafalan, ekstemporan, impromptu, atau membahasakan ide gitu ya. Nah, tidak kalah penting latihan penyajian seperti memperhatikan penampilan, kontak mata, mimik, gestur, serta cara berbicara juga harus dilakukan ya. Nah, terakhir, melatih kepercayaan diri melalui latihan rutin
menerima umpan balik, dan mengelola rasa gugup menjadi kunci keberhasilan ya dalam public speaking. Nah, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa public speaking itu merupakan kemampuan yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan memahami urgensi, memilih gaya yang tepat, serta melakukan persiapan yang matang, seseorang itu dapat menyampaikan pesan secara efektif dan memberikan dampak yang maksimal ya kepada audiens. Nah, sekian learning journal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.